Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Ana Resmisari YouTube channel. Buat kamu yang mau belajar fisika, yuk gabung. Happy watching. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai medan magnet. Nah, medan magnet ini adalah materi di kelas 12. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba review lagi materi waktu teman-teman masih SMP. Jadi, di SMP itu ada materi mengenai magnet ya. Nah, salah satu contoh dari magnet itu adalah magnet batang. Nah, setiap magnet itu pasti ada kutub utara dan kutub selatannya. Misalnya di sini kita gambarkan kutub utara sebelah kiri, kemudian kutub selatannya di sebelah kanan. Nah, di sekitar magnet itu ada daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet yang disebut sebagai medan magnet. Nah, medan magnet ini adalah besaran vektor, sehingga dia memiliki arah. Nah, untuk magnet batang, medan magnet itu arahnya dari utara menuju ke selatan, sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, panahnya dari utara menuju ke selatan. Ini ya. Nah, jadi kalau dari kutub utara itu arahnya keluar, kemudian untuk kutub selatan arah medan magnetnya masuk seperti itu. Di sekitar kawat berarus listrik juga ternyata terdapat medan magnet. Gejala ini pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted. Arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik itu mengikuti aturan tangan kanan seperti pada gambar ini. Ibu jari kita menunjukkan arah arus listriknya, sedangkan 4 jari yang lain itu menunjukkan arah putaran dari medan magnetnya. Jadi medan magnetnya itu ada di sekitar kawat berarus listrik itu. Nah, sehingga kalau dilihat dari gambar, panah yang berwarna biru itu menunjukkan arah arusnya, sedangkan yang berwarna merah itu menunjukkan arah medan magnetnya. Nah, kita ambil contoh, misalnya ada kawat berarus listrik yang arah arusnya menuju ke kanan, seperti ini. Ini ada arus listrik. Nah, sehingga kalau kita mengikuti aturan tangan kanan, ibu jari kita itu mengarah ke kanan sesuai dengan arah arusnya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan arah medan magnetnya itu seperti ini ya. Jadi mengelilingi kawatnya, dan yang bagian depan kawat ini arahnya ke bawah, seperti itu. Atau kita gambarkan satu lagi, sama juga ya, seperti ini. Nah, jadi arah medan magnetnya itu bagian depan kawat, arahnya ke bawah. Sehingga bagian belakangnya, ini arahnya ke atas. Seperti itu ya. Atau contoh lainnya, jika arah arusnya itu menuju ke kanan atas, seperti ini. Nah, coba kita tentukan arah medan magnetnya. Nah, jika kita menggunakan aturan tangan kanan ini, maka kita akan dapat bahwa arah medan magnetnya itu seperti ini ya. Kemudian jika kita gambarkan yang satu lagi juga arahnya sama ya. Seperti ini. Atau contoh lain, kalau arah arusnya menuju ke bawah, seperti ini. Nah, coba tentukan arah medan magnetnya. Nah, sehingga ibu jari kita arahnya ke bawah, sesuai dengan arah arusnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan arah medan magnetnya itu seperti ini. Nah, tapi arahnya kemana nih? Arahnya yang bagian depan kawatnya itu arahnya ke kiri, seperti ini ya. Nah, ini. Oke, mudah ya. Oke, jadi di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Nah, kawat berarus listrik itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa kawat lurus atau kawat melingkar, atau dia berupa solenoida atau toroida.
Nah, kita bahas yang pertama, jika bentuk kawatnya adalah kawat lurus. Nah, kawat lurus yang berarus listrik, maka di sekitarnya akan ada medan magnet ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti tadi, misalnya arah arusnya ke atas. Oke, sama seperti yang tadi sudah kita bahas, maka kita bisa gambarkan arah medannya, itu arah putarannya seperti ini ya. Nah, untuk menggambarkan arah medan magnet yang masuk ke bidang gambar atau menjauhi kita, maka kita beri tanda dengan tanda cross, seperti ini. Nah, untuk yang sebelah kiri dari kawat ini, karena kita tahu tadi arahnya adalah keluar dari bidang gambar ya, artinya menuju ke kita. Nah, sehingga kita beri tanda medan magnetnya dengan tanda dot, seperti ini. Dot itu artinya keluar dari bidang atau mendekati kita sebagai pengamat. Oke, misalnya kita ingin mengetahui berapa sih besarnya induksi magnet atau medan magnet yang ada di suatu titik di sekitar dari kawat lurus berarus ini. Misalnya titiknya kita ingin tahu besarnya medan di titik ini. Misalnya kita kasih nama dia titik P. Nah, titik P ini jaraknya A terhadap kawat berarusnya. Nah, besarnya medan magnet atau induksi magnetik di titik P itu besarnya sama dengan B untuk titik P. B itu adalah medan magnet, P-nya itu berarti titik yang kita tinjau. B di titik P itu rumusnya adalah mu 0 dikalikan dengan I dibagi 2pi kali A. Nah, inilah persamaan untuk mengetahui besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Nah, I di sini adalah arus listrik yang satuannya adalah ampere. Kemudian A di sini adalah jarak. Jarak titik yang kita tinjau, yaitu titik P, terhadap kawat berarus. Nah, berarti kalau jarak itu satuannya meter ya. Oke, mu 0 di sini dia adalah konstanta yang besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali meter. Nah, untuk B-nya sendiri, tadi B itu adalah induksi magnetik atau medan magnet yang satuannya adalah Weber per meter persegi, atau bisa juga kita tulis sebagai Tesla atau T saja. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas jika kawat lurus berarusnya itu panjangnya tak hingga. Misalnya seperti ini. Ada kawat, dia panjangnya tak hingga, kemudian ada arus yang arahnya ke kanan. Nah, kemudian ada satu titik, misalnya titik P juga nih. Nah, titik P ini jaraknya A terhadap kawat. Nah, maksud dari panjang tak hingga ini adalah panjang kawatnya atau L-nya jauh lebih besar daripada A yang kita tinjau, sehingga kita sebut panjang kawatnya itu tak hingga. Nah, untuk panjang kawat tak berhingga itu diketahui seperti ini. Misalnya kita tarik garis dari ujung kawatnya sampai ke titik yang kita tinjau. Kemudian kita buat lagi untuk ujung yang satunya. Nah, di sini diketahui sudut-sudutnya. Misalnya yang sebelah kiri ini sudutnya alfa, kemudian yang sebelah kanan ini beta. Nah, kita ingin tahu besarnya induksi magnet di titik ini ya yang kita tinjau. Maka B untuk titik P itu persamaannya adalah mu 0 dikali
I per 4pi dikali A, kemudian dikali dengan cos alfa ditambah cos beta. Seperti ini. Nah, ini persamaannya untuk kawat lurus berarus dengan panjang tahingga. Oke, berikutnya itu jika kawatnya berupa kawat melingkar. Nah, di sekitar kawat melingkar yang berarus itu juga terdapat medan magnet. Nah, misalnya seperti ini ya. Ada kawat melingkar, kemudian dialiri arus. Misalnya arah arusnya seperti ini arusnya, kemudian seperti ini ya, dia berlawanan jarum jam. Oke, sebelum kita mengetahui persamaan untuk mengetahui besarnya medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus, nah kita tentukan dulu arahnya ya. Nah, misalnya kita ambil contoh yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini arah arusnya ke atas, sehingga medan magnet di sebelah kanan dari kawat itu arahnya kemana? Jika menggunakan aturan tangan kanan berarti masuk ke bidang ya, atau menjauhi kita, sehingga kita kasih tanda cross. Untuk sebelah kiri juga sama. Jika kita menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari kita arahnya ke bawah, kemudian 4 jari yang lain itu menunjukkan arah putaran dari medan magnetnya ya, sehingga di sebelah kiri dari kawat melingkar ini arah medannya masuk ke bidang gambar. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa di luar dari kawat melingkar ini, arah medan magnetnya itu selalu masuk ya. Seperti ini. Nah, ini untuk kawat melingkar berarus yang arah arusnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang kita ingin tahu misalnya berapa sih medan magnet di titik P. P itu misalnya di tengah, di pusatnya. Nah, kita ambil contoh misalnya lingkaran atau kawat melingkar ini jari-jarinya R. Nah, sehingga kita bisa tahu besarnya medan magnet di titik P itu besarnya adalah μ0 dikali I dibagi 2 kali R. Nah, seperti ini ya. Ini persamaan untuk mengetahui induksi magnetik di sekitar kawat melingkar yang berarus. Seperti ini. Oke, berikutnya, jika kita ingin mengetahui medan magnet di sumbu dari kawat melingkarnya. Misalnya, kawat melingkar ini kita lihat dari samping, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini ya, kemudian kita gambarkan sumbunya. Nah, sumbunya berarti kalau kita gambarkan seperti ini nih. Nah, ini adalah sumbu dari kawat melingkarnya. Ini titik Q. Kemudian diketahui jari-jari dari kawat melingkarnya itu adalah R. Kemudian titik Q ini membentuk sudut alfa. Nah, induksi magnetik di titik Q itu besarnya adalah μ0 dikalikan dengan I per 2R dikalikan dengan sin pangkat 3 alfa. Seperti itu. Ini persamaan untuk mengetahui induksi magnetik di sumbu dari kawat melingkar yang beraturan. Jadi kalau yang awal tadi kita bahas untuk mengetahui induksi magnetik di pusat dari kawat melingkarnya. Nah, kalau yang keduanya ini, kita ingin mengetahui besarnya induksi magnetik di sepanjang sumbu dari kawat melingkarnya. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.